Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Coding. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai method overriding. Ya. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh yang lain dari pada video sebelumnya ya. Ada satu video juga yang sudah saya buat mengenai method overriding. Dan pada video kali ini saya akan memberikan contoh yang lebih sederhana yang bisa saya harap, penjelasan saya ini bisa membuat teman-teman yang baru dalam pemrograman Java bisa lebih mudah untuk memahami apa yang dimaksud dengan metode, overriding. Oke, saya akan menganalogikan bahwa, semua manusia itu berpakaian ya, oke? Semua manusia itu berpakaian dan semua manusia itu bertahan hidup dengan makan, ya. Jadi ini pengantar ya. Nah, eee pria dan wanita itu adalah manusia, ya kan? Tapi pria itu memakai pakaian khusus pria, begitupun dengan wanita memakai pakaian, khusus untuk wanita. Sedangkan untuk makanan ya kita kita asumsikan ya pria dan wanita sama-sama memakan makanan yang baik ya. Jadi, sekarang kita akan coba membuat kelas manusia terlebih dahulu, ya. Jadi kita akan membuat, inheritance di sini, di mana superkelasnya adalah kelas manusia, kemudian, subkelasnya adalah kelas pria dan kelas, wanita, ya. Oke, kita buat kelasnya di sini, kelas manusia. Nah, di dalam kelas manusia ini ada, metode berpakaian dan metode bertahan hidup, ya. Public, void berpakaian. Jadi teman-teman ingat ini adalah access modifier. Access modifier public berarti metode ini dapat diakses dari mana saja. Oke? Ya, untuk amannya kita pakai public saja. Jadi ada kondisi di mana kita harus menggunakan private atau protected ya atau default. Kalau seperti ini settingannya adalah default. Tapi ini kalau kita tulis secara eksplisit ya. Nah, sekarang kita hanya, akan menggunakan, public saja, ya. Jadi ini bisa diakses dari metode ini bisa diakses dari kelas lain, package yang lain juga. Tapi kebetulan di program ini kita hanya menggunakan satu kelas ini saja ya. Oke, nah berpakaian ini, di kelas manusia ini kan secara umum ya. Berarti, di sini saya cukup memberikan informasi yang umum juga. Semua manusia berpakaian. Asumsinya seperti itu ya. Asumsinya. Saya tidak tahu kalau ada manusia yang tidak berpakaian, tapi ya manusia yang beradab pasti berpakaian. Oke, kemudian kita buat satu metode lagi, public, void. Ingat kenapa kita pakai void? Karena kita tidak mengembalikan suatu nilai ke, fungsi pemanggil, ya, perintah pemanggil metode ini nantinya. Jadi kita berikan, void. Itu alasannya kenapa di sini kita memberikan void. Oke, bertahan hidup. Metode ini tidak menggunakan parameter ya. Oke, sistem .out.println semua manusia makan untuk bertahan hidup ya. Ya pasti semua manusia makan, tidak ada yang tidak makan. Oke. Sekarang kelas manusia ini sudah jadi ya. Sekarang kita akan coba membuat kelas pria dan wanita. Kelas kelas pria. Oke. Kita buat seperti ini biar tidak kelupaan. Kelas wanita. Oke. Kita ke kelas pria dulu. Di kelas pria kita membuat. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi bahwa kelas pria ini akan mengextend kelas manusia ya. Jadi
kelas manusia akan menurunkan, mewariskan apa yang dimilikinya kepada kelas pria dan kelas wanita. Sehingga agar kelas pria juga dapat mengakses metode-metode ini, maka kita harus tambahkan extend yang menandakan bahwa terjadi inheritance di sini. Extends manusia, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini di kelas manusia metode berpakaian, di sini kan ini kan berpakaian ini terlalu umum kan. Nah, kita mau ada metode berpakaian ini lebih spesifik. Jadi pria itu memakai pakaian pria dan wanita memakai pakaian wanita. Artinya ini masih sama seputar berpakaian kan. Ya, daripada kita membuat metode yang dengan nama yang lain yang nantinya akan membuat kita bingung, maka lebih baik kita menggunakan metode ini, nama metode ini juga, tetapi dengan isi yang lebih spesifik. Nah, disinilah akan bekerja uh, konsep method overriding, ya, method overriding. Sekarang kita buat juga public void berpakaian, ya, berpakaian tanpa parameter, kemudian system .out.println, ya, pria memakai kemeja pria dan celana panjang misalnya gitu. Oke. Kemudian ya cukup ini saja ya. Itu saja karena kenapa makan tidak ya karena semua manusia itu makan ya. Semua manusia makan dalam hal pria dan wanita pria bisa ya makan yang dimakan wanita dan wanita bisa memakan apa yang dimakan oleh pria. Jadi itu asumsinya ya. Jadi kita tidak perlu membuat metode di kelas pria ini sehingga nanti kita cukup mengakses metode superkelasnya yaitu di kelas manusia karena ini kan sudah di-extend ya. Ingat di sini terjadi inheritance ya. Kelas pria dan kelas manusia. Nah, di sini karena nama metodenya ini sama dengan yang ada di atas ini, maka ini terjadi method overriding istilahnya. Jadi metode ini menimpa metode yang ada di kelas manusia. Ya. Kecuali kalau saya hapus seperti ini, maka ini dianggap metode yang berbeda dengan metode yang di atas. Tidak ada hubungannya. Tetapi karena kita mengextend, ya, kita mengextend, maka ini dianggap apa istilahnya sama dengan yang ini, ya. Karena ini kan sudah nyambung nih. Kan aneh jika dalam satu area, satu kelas, anggaplah ini kan sudah dianggap menjadi apa ya istilahnya? Satu kelas. Ini cara saya menjelaskan saja ya. Ini kan sudah dianggap satu kelas nih. Nah, kalau dalam satu kelas punya nama yang sama kan, nama yang sama persis, nah itu kan tidak tepat, ya. Berarti kita harus memberikan anotasi override, menandakan bahwa kita melakukan method overriding di sini, yaitu kita menjadikan metode ini menimpa metode yang ada di kelas manusia ini, yang namanya sama ya. Nah, disinilah fungsinya method overriding. Oke, teman-teman. Semoga sudah bisa ya mulai memahami apa yang saya jelaskan. Kemudian begitu juga di kelas wanita, ya. Kita karena wanita memakai pakaian yang berbeda dari pria dan wanita adalah manusia, berarti kita mengextend juga. Extend manusia. Oke. Jadi kita tambahkan anotasi override, kemudian public void berpakaian juga, ya. Ya jelas lah wanita ya berpakaian. Berpakaian ini kok nggak muncul. Void berpakaian, oke. Ya. System.out.println wanita memakai kerudung, misalnya kerudung ya, kerudung penutup kepala.
kemeja wanita, apalah istilahnya, saya tidak paham, dan rok, ya kan? Kenapa kita tidak membuat metode makan? Karena ya pria dan wanita sama-sama memakan, sama-sama makan, sama-sama makan kan? Maksudnya apa yang dimakan pria bisa juga dimakan oleh wanita, asumsinya seperti itu. Makanya kita tidak membuat metode makan khusus untuk kedua kelas ini. Jadi nanti kita cukup mengakses metode ini, metode bertahan hidup ini, yang ada di kelas manusia, karena kan sudah inheritance. Ya. Oke, sampai di sini aman. Sekarang kita akan coba mengakses, menampilkan ya. Jadi yang pertama kita buat adalah membuat objek. Jadi pria, anggaplah objeknya adalah Saladin. Nah, sama dengan new pria. Sekarang sudah terbentuk objek pria bernama Saladin. Kemudian kita bentuk juga wanita bernama Aisyah ya. Lagi populer sekarang lagunya. Aisyah new wanita ya. Oke. Jadi sekarang sudah terbentuk dua objek di mana Saladin dibentuk dari objek pria dan Aisyah dibentuk dari objek wanita ya. Nah, sekarang kita coba panggil metode yang ada di kelas Saladin dulu. Ya, di objek Saladin. Saladin berarti apa objek Anda ya berpakaian dulu ya. Pakaian. Berpakaian. Koma. Kemudian Saladin bertahan hidup. Ya. Jika kita run, maka kita akan melihat bahwa output yang ditampilkan ini adalah berasal dari perintah pemanggilan fungsi berpakaian pada objek Saladin, di mana objek Saladin dibentuk dari kelas pria, dan metode berpakaian di kelas pria adalah menampilkan string pria memakai kemeja pria dan celana panjang. Nah, sehingga tampillah ini. Sedangkan metode bertahan hidup ini yang dipanggil pada objek Saladin itu yang dieksekusi bukan di kelas pria tetapi di superkelasnya, yaitu di kelas manusia. Karena ini kan sudah diturunkan, artinya kelas pria ini sudah bisa juga mengakses metode bertahan hidup yang ada di kelas manusia. Sehingga yang ditampilkan adalah semua manusia makan untuk bertahan hidup. Sekarang kita coba akses juga yang dari wanita. Maaf, Aisyah ya. Aisyah berpakaian. Dan Aisyah bertahan hidup. Jika kita eksekusi, maka ya ini akan muncul juga sendiri. Wanita memakai kerudung, kemeja wanita, dan rok. Ya. Yang mana yang dieksekusi? Yang di kelas wanita. Bagaimana kalau saya hapus ini? Ya. Ini kita hapus. Ini tidak akan error. Tetapi yang akan kelas berpakaian yang akan dieksekusi adalah kelas yang ada di kelas manusia. Karena ingat, wanita juga mengekstend kelas manusia. Nah ini, ya kan? Nah, jadi nyambung gitu kelasnya ya. Bukan nyambung sih. Dia sudah memiliki juga metode itu karena diwariskan ya, konsep inheritance sekali lagi. Mohon diingat. Nah, kalau ada seperti ini berarti yang dieksekusi adalah yang ini. Nah, kita sudah mengoverride. Nah, ini buktinya. Kan? Muncul. Sedangkan sama tadi dengan di kelas di objek Saladin, di objek Aisyah bertahan hidup yang dieksekusi adalah metode yang ada di kelas manusia yang sudah diwariskan ke kelas wanita melalui ini, extend manusia. Oke? Jadi teman-teman, metode override itu berlaku ketika kita membuat sebuah kelas ya, membuat sebuah kelas menjadi mewariskan metodenya ke kelas yang lain. Jadi ketika subkelas menggunakan nama metode yang sama dengan kelas superkelasnya, maka disitulah terjadi metode overriding. Oke? Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan metode overriding ya.
Jadi ini ada beberapa. Jadi metode, overriding itu harus, memiliki nama yang sama dengan metode yang ada pada superkelasnya, seperti ini, ya, berpakaian itu harus sama, persis. Kemudian daftar argumen, ya, argumen untuk metode yang di-override harus memiliki argumen dan urutan yang sama persis dengan metode yang ada pada superclass. Jadi argumennya juga harus sama persis. Oke. Kemudian harus, terdapat hubungan pewarisan, ya betul. Karena jika tidak ada hubungan pewarisan, maka ini akan dianggap sebagai metode yang lain. Maka tidak terjadi override, karena di sini adalah metode yang dianggap sebagai metode yang berbeda. Oke. Kemudian akses modifier ya. Akses modifier di sini, ini kita beri public di sini, ya, supaya bisa diakses dari mana saja. Dan tidak boleh, pada subclass itu tidak boleh private, ya. Nah, kalau kita beri private ini akan error, ya. Jadi tidak boleh lebih membatasi dari superclass-nya. Jadi dia harus, minimal sama, public, oke. Kemudian, metode private, static, final tidak dapat menjadi metode overridden. Jadi ingat, metode yang ada di superclass disebut sebagai metode overrid over overridden, ya, yang ditimpa. Sedangkan, yang ada di subclass itu adalah metode overriding, oke? Nah, ini tidak boleh private ini. Oh, maaf, mana tadi? Coba kita private. Ini, akan error, ya kan? Tidak bisa di-override. Karena, eee, metode yang ada di sini bersifat private. Nah, private itu kan hanya bisa diakses dari kelas yang sama, oke? Nah, jadi ingat kembali, akses modifier, kemudian ya harus diwariskan, jika tidak diwariskan maka metode, tidak dapat di-overridden. Kemudian jika sebuah subkelas itu mengextend sebuah kelas abstrak atau mengimplement sebuah interface, maka kelas tersebut harus mengoverriding semua metode abstrak pada superkelasnya. Ya, jadi kalau kita menggunakan abstrak ya di sini, nanti akan dibahas di video berikutnya. Jika misalnya saya tambahkan abstrak di sini, maka semua metode ini harus diimplementasikan nanti ya. Semua metode abstrak harus diimplementasikan pada kelas yang di bawahnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika penjelasan saya bisa membuka wawasan teman-teman, eee, bisa memberi pencerahan, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.